Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kebaikan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh rahmat dan kasih sayang, serta berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa kita katakan orang-orang soleh dan solehah? Karena orang yang bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu termasuk orang-orang yang soleh dan solehah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap istiqomah melaksanakan sholat subuh terutama, serta seluruh kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita awali kajian kita pada subuh hari ini dengan sebuah riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau tasumu syahran min asy-syuhur, itu berpuasa sebanyak bulan Sya'ban ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun," bulan itu kata Rasulullah, "yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan itu banyak manusia yaghful. Yaghful itu artinya bisa terlena, terlalaikan, bisa bermalas-malasan. Ada ungkapan Imam Syafi'i, ijhad wa la taksal wa la taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah
dan jangan bermalas-malasan. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan, dan juga jangan engkau terlalaikan. Panadamatul uqba liman yatakasal. Maka sesungguhnya kata Imam Syafi'i, penyesalan itu untuk orang yang bermalas-malasan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa kita? Bulan Sya'ban. 19, 20. Bulan masih 20 ya. 20 Sya'ban. 1447 Hijriah. Tinggal 10 hari lagi kurang lebih kita masuk bulan Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengingatkan kepada kita untuk tidak terlena. Ada seorang ulama besar, Ustadz Dr. Khalid Hanafi, seorang profesor itu, beliau mengupas secara mendalam terkait hadis yang tadi kita sampaikan dalam sebuah majalah yang bernama Al-Mujtama' terkait dengan kalimat al-ghaflah. Ghaflah itu terlena atau terlalaikan. Kata beliau dalam tulisannya itu, kenapa bulan Sya'ban ini masuk kategori bulan kebanyakan manusia terlena, dan itu ditegaskan oleh Rasulullah dalam riwayat tadi yang kita sebutkan. Kata beliau, bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan padahal, tapi kenapa banyak manusia terlena? Pada sambungan riwayat tadi Rasulullah mengatakan, syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan itu turfa'ul a'mal, seluruh amal-amal manusia diangkat ke hadapan Tuhan alam semesta. Jadi jamaah, kita ini ada laporan tahunan. Kuraso yang pegawai-pegawai baru sudah lalu melapor ke laporan tahunan, betul tak? Kemarin itu akhir tahun belum sudah, sampai awal tahun pula laporan kinerja. Kalau yang pegawai itu tahu, termasuk juga yang punya perusahaan, pasti dia ada laporan tahunan. Nah, kita beramal pun ada laporan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tahunan. Kapan itu? Inilah posisinya di bulan Sya'ban. Dari awal bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban itu kita harus mempersiapkan diri untuk tadi dapat catatan apa dari malaikat selama 1 tahun ini. Pikirlah kamu, apa yang dilaporkan oleh malaikat selama setahun ini. Turfa'ul amal ila rabbil alamin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah pada riwayat itu mengajarkan kepada kita memposisikan diri kita pada saat laporan tersebut. Kalau ini pun Pak Wali Kota biasa sidak. Nah, hati-hati kata gitu. Pak Wali Kota galak sidak ke kantor lurah lagi kan, ke kantor camat di mana aja itu. Nah, bagaimana kita memposisikan diri ketika ada sidak? Ya kantor. Betul tak? Kantor. Atau kalaupun tidak kantor, siap-siap dengan alasannya apa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita memposisikan diri kita ketika laporan itu dilakukan apa? Fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana sha'im. Nah, itulah rahasianya. Kata Rasulullah,
aku menginginkan ketika amalku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, posisiku dalam kondisi berpuasa. Aduh, pertanyaan kita Pak ya. Nak ngaponi yang Rasulullah kok puasa diposisikan dalam kondisi puasa? Ngapolah Rasulullah dan ngomong kamu tuh banyak-banyak sembahyang. Betul Pak ya? Atau misalnya kalian wahai umatku berangkatlah umroh. Posisikan kamu dalam kondisi umroh, atau misalnya dalam kondisi di depan Ka'bah. Misalnya kayak itu. Atau posisikan diri kalian dalam keadaan bersedekah. Apalagi bulan Sa'ban ini banyak sedekah ruah. Termasuk pagi ni caknya ada sedekah ruah, tangting belakang. Nah, tingnya. Ndak kopi, teh itu ada galon. Nah, itu sedekah. Sedekah ruah. Atau amal-amal soleh lainnya, sedang menuntut ilmu, kan hebat semua itu. Menuntut ilmu, sedekah, umroh, atau sedang baca Al-Quran, berzikir. Tapi tidak Rasulullah menyebutkan itu. Rasulullah hanya menyebutkan shaim, dalam kondisi berpuasa. Malahan kurang-kurang beliau itu subhanallah 1 bulan penuh hampir, kata Usama bin Zaid tadi, di bulan Sya'ban berpuasa sunnah. Bulan Sya'ban. Apa nih yang tidak dikejar oleh Rasulullah SAW? Oh, ternyata salah satu rahasianya kenapa Rasulullah memposisikan dirinya bukan di depan Ka'bah, bukan dalam keadaan sholat, bukan dalam keadaan bersedekah, tapi memposisikan dirinya dalam keadaan berpuasa. Ternyata kondisi seseorang ketika berpuasa itu akan bisa melakukan semua amal-amal soleh tersebut. Oh, Pak, benar Pak? Kira-kira bulan Ramadan kita rajin tak puasa? Kita rajin tak sedekah? Kita rajin tak baca Al-Quran? Kurang-kurang kaki bulan puasa, sembahyang tarawih, wah berbaris dengan anaknya berangkat ke masjid. Bapaknya, ibunya, anaknya, kita berangkat ke masjid rame-rame, berangkat ke masjid. Pada pernah ke masjid kadang-kadang itu? Iya, pas tarawih datang ke masjid. Oh, bulan puasa juga lagi kondisi puasa ini, tapi bukan dalam kondisi di bulannya, tapi ikut berpuasa. Apa? Rajin bersedekah. Di mana-mana bulan puasa Ramadan semua orang ringan tangannya untuk bersedekah. Di masjid, kalau di daerah kita di Indralaya itu biasa itu sebelum sholat, aku yakin di sini juga itu diumumkan. Infak dan sedekah kita pada malam hari ini dari Pulan 100.000, dari si B 100.000, dari si C 50.000, dari si D 100.000, terus dibacakan. Ya kamu alam kecak baik-baik uang di bulan Ramadan ini. Benar? Kira-kira. Nah, ini posisi bulan Ramadan. Kondisi berpuasa ini efek dari puasa tadi. Artinya semua kita ketika dalam kondisi berpuasa itu mudah melakukan berbagai macam amal soleh. Baca Al-Quran, ini nenek-nenek lah tua, oh kacamata ribennya besar itu, oh baca Al-Quran sambil goyang-goyang alif lam mim, menunjukkan pelan-pelan. Nenek-nenek di dusun-dusun itu kaget di mana, di pucuk garang itu baik. Bahasa itu garang atau polisinya Bu, di pucuk garang, oh baca Al-Quran, atau dalam rumah Quran besar itu bagi nenek-nenek itu baca. Di luar Ramadan jarang baca Quran. Termasuk siapa Pak? Itulah kehebatan kondisi pada saat berpuasa. Maka Rasulullah SAW, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mengajarkan kepada umatnya, ketika kalian pada posisi amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisikanlah kalian dalam keadaan berpuasa, sehingga
amal-amal soleh lainnya itu bisa juga dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Bukan sekedar sholatnya, kalau sholatnya selesai balik gitu. Tapi orang yang berpuasa itu ketika dia beramal soleh dalam kondisi berpuasa, maka laisa lahul jaza illal jannah. Malahan Allah secara khusus memberikan surga untuk orang yang berpuasa itu dengan satu surga bernama apa, Pak? Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan, Pak. Khusus untuk orang yang berpuasa. Mau puasa Ramadan, mau puasa luar Ramadan, Allah berikan kepada orang yang berpuasa itu tadi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Nabi. Cara cerdas Nabi menyikapi ketika adanya laporan. Maka dalam beberapa riwayat, laporan itu bukan hanya tahunan, jamaah. Tapi laporan itu ada harian, betul ya? Harian itu kapan? Kalau setiap hari kita laporannya itu subuh ini waktu lagi sholat tadi, malaikat malam dengan malaikat siang itu gantian shift. Mungkin inilah yang inspirasi shift malam shift siang gitu, begawi. Ada shift malam, ada shift siang. Ternyata malaikat juga ada shift malam, ada shift siang. Jamaah, ada shift malam. Jadi malaikat berangkat ke langit. Malaikat malam dia mau catatan laporan gawenya si A itu apa dia malam ini. Nah, lalu catatannya ke langit. Berapa jarak, Pak? Laporannya ke langit malaikat itu 50.000 tahun. Jarak malaikat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melaporkan keadaan kita. Itu dikatakan dalam Al-Qur'an, ta'rujul malaikatu waruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat itu naik ke langit setiap harinya itu melaporkan semua aktivitas manusia. Fi yaumin, dalam satu hari itu, kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ukuran jaraknya itu adalah 50 alf sanah, 50.000 tahun. Subhanallah, ke langit. Bawa catatan manusia yang melakukan berbagai macam amal di malam hari ini, berangkat ke langit. Kaget malaikat siang juga modelnya itu. Bawa catatan tentang gawe siang hari ini. Tapi caknya berarti malaikat siang ya. Kalau malaikat malam laporannya lagi apa dia? Hidup. Ada tak gawe dia malam hari? Oh ya Tuhan, jam 3 tadi dia sholat tahajud. Nah, untung yang ada laporan aja. Ini dah asal laporan. Mana si A? Tidur. Si A? Tidur. Si A? Tidur. Iya, ya Tuhan, seminggu ini tidur terus malam hari. Laporan Tuhan, laporan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang ini banyak. Malaikat siang kalau banyak catatannya dia. Dari mulai mulai itu sekarang ini mulai siang ini. Laporan malaikat siang ini. Pak mana kau tinggal ke hambaku, wahai malaikat siang? Ditanya oleh Allah. Tuhan, kapan itu malaikat siang melaporkan kita berangkat ke langitnya? Sholat asar. Nah, sholat antara zuhur dengan maghrib ini termasuk sholat yang terlalaikan. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan hati-hati, waspada, hafizu ala sholawat, jagalah oleh kalian seluruh solat-solat itu, wassolatil wusta, termasuk solat wusta. Solat wusta itu sembahyang asar. Kenapa banyak yang terlalaikan? Biasanya kalau solat asar ini anak maghrib, lagi baru solat asar. Karena kita banyak gawe, lagi dalam pertengahan pekerjaan. Mirip dengan kondisi bulan Sya'ban, makanya banyak yang terlena. Mirip dengan sholat tahajud, makanya banyak yang terlena. Sholat pertengahan, kalau tahajud itu kapan, Pak? Pertengahan malam kan? Sholat tahajud itu satu-satunya sholat sunat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebagian malam
laksanakanlah solat tahajud nafilatan lak sebagai bentuk solat sunnah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala darajat-darajat kemuliaan-kemuliaan. Allah berikan kepada orang yang rajin solat tahajud. Cuma jadi masalah solat tahajud ini sahur. Nak bangun jam 2 malam. Enteng, yang tadi jam berapa datang ke sini? Jam 4. Enteng, ya tukang tabu aku tiang listrik itu. Saya mulai cak di layo tuh aduh. Enteng. 2 belum bangun. Enteng. 3 belum bangun. Enteng. Jam 4 belum bangun. Berarti lagi 5 kalau lah azan bunyi. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan bangun nyuruh sholat lagi kurang-kurang. Kak berangkat ke pasar, belanja lah. Ya Allah Rabbi. Bukan nak nyuruh sholat, tapi nyuruh ke pasar. Nah ini catatan malaikat malam ini banyak ini. Tuhan, tadi lazan Tuhan, sibil, lah teringo jelas dengar Tuhan. Masih dia tidak tergerak nak semayang subuh. Kurang-kurang lagi semayang subuh lah jam 6. Beda, lah suruh datang ke rumah. Ngapo? Gara-gara nyari bayam di pasar. Boleh nak berjualan tadi. Tak perlu hebat dah tinggal ke sholat ini. Boleh nak beli bayam, boleh nak beli katu, perlu untuk berjualan. Sayang nian kita boleh tinggal ngambil barang dikit itu terus meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu kita perhatikan Maminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kemudian salatul wusta, salat pertengahan tadi. Kondisi-kondisi ini Rasulullah cerdas, dia mengajarkan kepada kita. Kalau itu harian, ada lagi nanti mingguan. Kata Rasulullah, kalau laporan mingguan itu kapan? Senin sama Kamis. Itu pun Rasulullah mengajarkan kepada kita, kondisikan pada saat laporan mingguan itu Senin dan Kamis kondisi puasa. Itulah ada sunnah namanya puasa Senin Kamis. Jadi Rasulullah tuh selalu mengkondisikan dirinya, mengajari kita umatnya untuk mewaspadai ketika terjadi pergantian-pergantian tersebut. Laporan ke hadapan Allah, kita mendapat laporan yang bagus. Cuma jangan kayak gitu. Dari pagi pas sholat subuh rajin sembahyang masjid. Sudah sampai subuh, lah nakal dulu. Lagi meci-meci apa bahasa gitu tuh? Meci pas laporan baik datang sembahyang. Sudah sembahyang, nakal lagi. Sudah sembahyang, nakal lagi. Tidak maju itu. Kata kamu bukan pada saat itu laporan itu, tapi laporan itu lengkap. Rokib dan Atid ini mencatat secara lengkap aktivitas kita selama satu hari full. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisikan diri kita. Nah, sekarang di bulan Sya'ban, bulan yang tadi kita katakan, doa kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari zaman dulu, dari zaman kesultanan dulu, Sultanan Palembang Darussalam, sampai merayap-rayap ke dusun-dusun, sampai ke Layo. Tempat kami itu kan ada salah satu itu Sidok Ingrejek, tempat aku sekolah di Sakatigo itu kan Pak Ustaz Sidok Ingrejek di situ. Kenapa beliau ke sana? Termasuk ulama banyak di situ. Makanya Sakatigo itu Mekah kecil namanya. Satu-satunya yang dapat gelar Mekah kecil di Sumatera Selatan ini Sakatigo. Makanya Sidok Ingrejek itu mampir ke situ karena banyak ulama. Termasuk Kiai Rosyid Sidik itu Qori Imam Palembang, itu beliau di situ dengan para ulama dulu. Karena dulu banyak ulama yang berangkat ke Timur Tengah dan disitulah mangkal mereka untuk menyebarkan agama Islam. Maka daerah situ banyak lahir pondok pesantren. Mungkin ibu yang dari Ogan Ilir tahu namanya pondok pesantren Nahdlatul Ulum Sakatigo, ada pondok pesantren Nurul Islam Sri Bandung, ada pondok pesantren Al-Ittifaqiyah. Itu semuanya adalah warisan para ulama untuk memberikan kita kebaikan-kebaikan.
Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke tadi, di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri betul-betul. Nah, apalagi sebentar lagi 10 hari lagi kita masuk Ramadan. Apa yang kita siapkan? Lah siap secara ilmu sudah belum? Jangan kaget masih cak gaya lama. Anak kita lagi ngurik telinga batal, lagi ngurik hidung batal, mandi ke banyu berendam batal. Dari mana batalnya? Karena tadi kurang berilmu, tidak mempelajari bagaimana tentang tata tertib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini kan turun-temurun ngomong cah itu batal. Karena aku tahu dia zaman aku dulu cah itu nangis lagi batal, lagi kecil. Nih batal kau puasa. Udah kecil lagi nangis. Batal lah dia puasa. Maka gara-gara kita kan, kita nyebut ke batal. Itu tidak jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Harus kita pahami, belajar kembali ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan. Mana puasa Ramadan itu yang wajibnya mana, yang sunnahnya mana, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu apa baik. Nak pelajari itu. Jangan kaget buku puasa masih cara lama tu lah. Ngentak belewa, ngentak belulu, ngentak cincau, apa lagi makan aja? Cendol. Sudah itu berdekat. Semayang maghrib lana isya, mandaknya dak baca metuk ke perut. Perut dak baca dia apa? Solat. Mandaknya solat tarawih hari pertama masih rajin, hari kedua lah berat ke masjid. Ngapa? Nambar es 2 cangkir, belulu seteko. Itu semua kita tidak tahu. Padahal Rasulullah mengajarkan berbukalah kalian dengan yang manis-manis. Apa itu diantaranya? Makan kurma dulu. Sudah makan kurma itu makan Pak Bu? Sikok, 3, 5. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ibu kalau yang ada kelebihan duit di awal atau di akhir Sya'ban ini carilah kurma, bagi ke dengan masyarakat. Kaki di awal Ramadan sedekah ke. Ngapo? Karena uang yang ngejuk buku, uang buku puasa itu dia dapat pahala yang berbuka. Pahala yang berbuka puasa itu tidak dikurangi. Cukup Ustaz kurma, cukup kurma. Tempat jangan sikok-sikok ke menjuk. Kita menjuk kurma sikok-sikok. Wah ni pinter ni ya, nak dapat pahala je baik. Iyo, magi kukurmu sikok-sikok tidak maju. Minimal cak 1/2 kilo, sikok rumah dinjuk 1/2 kilo. Maka mereka berbuka sekeluarga dengan kurma. Dapat pahala. Karena sunnah Rasulullah berbuka dengan yang manis, diantaranya dengan kurma. Kenapa? Kurma itu bisa menetralisir perut. Sudah makan kurma itu, sholat dulu. Sudah berbuka. Ajaran Rasulullah itu, sholat dulu. Jangan ngentak nasi pindang. Matiin gulung. Sudah nyambar apa tadi? Belulu, nyambar pindang patin. Semangkuk, nasi 2 piring. Tak baca hari pertama kan panas gulung. Biasa itu hari pertama tuh hujan tak kati, panas gulung. Budak lapar. Laju ngentak ke. Beratlah perut semua yang di masjid. Ujung-ujungnya banyak porsi terderet belakang itu. Bukan sholat yang sholat duduk ya bukan. Tadi diantaranya kalau yang uzurnya itu lemah, kekenyangan. Karena tidak paham tata cara puasa. Terus apa yang kita lakukan selama Ramadan siang hari pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Quran, berzikir, khotamkan Al-Quranul Karim. Itu tata cara yang diajarkan seperti itu. Kalau tidak kita pelajari, maka yang terjadi apa Pak? Kita akhirnya puasa dari tahun ke tahun, itulah. Asal puasa, sahur, sudah sahur, buka, sahur, buka, sahur, buka. Malam tarawih, sahur, buka, sahur, itulah selesai. Bagaimana puasa kita ini kita dapatkan dengan optimal. Tadi judul kita tadi disampaikan oleh pembawa acara, optimal. Jangan efisien. Kalau puasa jangan efisien. Tapi optimal.
Jika kamu zaman-zaman efisiensi ini, puasa juga efisien. Jangan. Kalau efisien puasa laut lemak lagi. Ibadah kurang. Kalau puasa kita harus optimal. Kaki sahurnya mana? Yang merokok misalnya, sahur dia, kalau nak merokok jam 3 sekali sahur. Jangan ngajak-ngajak yang lain, yo. Mentang-mentang dia nak merokok. Daerah kita tuh yang merokok tuh sahur jam 3:30. Ngapa nak merokok dulu? Pausnya kan. Ya jangan ngajak yang tak merokok. Yang tak merokok biarlah. Abdul sahur itu kapan, Pak? Takhir, bukan takjil. Rasulullah mengatakan umat itu akan selalu dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa, memperlambat sahur. Batasannya kapan? Azan. Walaupun ada imsak. Imsak itu mulai menahan, tapi masih tetap boleh dalam ulama sepakat untuk tetap makan. Cuma hati-hati. Kaki lagi imsak, lagi ngetak pinang. Sudah berdoa makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa minum, terasa lah kamu. Udah makan pindang, lupa minum. Nah itu artinya tidak punya tatanan, tidak punya aturan dalam beribadah. Al-ilmu qabla al-amal. Artinya berilmu dulu sebelum kita beramal. Cara orang yang beriman, yang soleh itu dia punya ilmunya ketika beramal. Kemudian yang kedua, persiapkan secara jasmani dan rohani. Ya, untuk mengoptimalkan puasa kita nanti adalah fisik kita ini, Pak, Bapak-bapak, ibu-ibu yang lemah, mudah mudah mencegah Ramadan. Jangan sampai fisik itu seperti itu nanti di bulan Ramadan. Lagi nyengok mie goreng, aku nak buku nak mencegah ada lapar. Iyalah pula mana aduh puasa dah lapar. Kamu tu cak itu, kalau misalnya ada yang nak mencegah puasa, mana ibu lo namanya puasa pasti lapar pula. Makanya Bu, kalau ada mie goreng singit ke Bu siang hari. Jangan kejinguan. Kita digalak oleh mie goreng ini pecah puasa budak. Nyengok mie goreng, wow. Ada sirup masuk ke dalam gerobak, maka dah ngiler. Karena apa Pak? Bulan puasa itu budak kecil itu nyengok yang model itu, masya Allah. Banyu bela nak diminumnya sederung. Enak, nyengok mie itu ngiler dia. Nah, kondisikan fisik kita pada saat itu agar supaya fit. Kenapa? Kalau tinggal puasa Ramadan, nak bayarnya di luar bulan Ramadan males. Ingatlah, tanyalah semua ibu-ibu yang biasa tinggal ke puasa Ramadan, minimal seminggu, beda. Mana rasanya? Ketika puasa atau bayarnya di luar bulan Ramadan, males kan? Iya kan dong ganti puasa. Nah kita ini tadi di dalam bulan Ramadan itu harus betul-betul dimaksimalkan secara fisik. Kira-kira pegawai yang memforsir nyebabkan sakit, apalagi sekarang banyak musim sakit, musim hujan ini, pilek segala macam. Hati-hati. Caknya sederhana permasalahan ini, tapi nanti ketika masuk bulan Ramadan itu punya efek. Alasannya, setan itu paling pintar. Iyo, kau tuh kesian, kau tuh sakit, kau tuh pilek. Tak apa je Tuhan. Je Ustaz itu tak apa. Kau baca puasa. Kau ada alasan kau tuh sakit kan? Itu je setan. Merayu kita kan? Karena sakit dikit padahal kita tuh bisa nahan. Tapi tadi karena sakit dikit tuh setan tuh buat alasan. Pecahlah, tak apa. Baiklah dia. Apalagi seringnya kita jenguk. Aduh banyu dia pecah sedangkir di meja makan. Lagilah minumlah, tak apa-apa dia Ustaz. Kau tu sakit. Nah, dia kusuk-kusuknya kepala kita, maka itu mata kosong. Lajulah, dekatlah kita bagi. Lajulah, kau tu sakitnya. Pecahlah puasa. Nah ini kalau kita sakit, setan punya alasan untuk menggoda kita. Inilah hal yang seperti inilah yang kita waspadai nanti ketika masuk bulan Ramadan.
Nah, itu dipersiapkan dari sekarang jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi, kenapa dia mengajari kita untuk tadi beliau berpuasa hampir full. Selain amal soleh diangkat ke hadapan Allah, itu juga beliau mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan itu di dalamnya tuh ada ada satu malam yang itu kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Bapak-bapak enggak dapat malam itu? Kalah. Ibu-ibu? Pasti galak-galak kalau itu. Nak dapat kebaikan satu malam di bulan Ramadan. Itulah kata ulama di 10 terakhir. Makanya kalau kami dulu kalau lagi sekolah itu Pak Bu terkhusus di Timur Tengah, di Mesir, di Maroko, Tunisia, Arab Saudi, itu mereka mentradisikan di bulan Ramadan itu memeriahkan bulan Ramadan. Jadi ramenya mereka itu bulan Ramadan, bukan bulan Syawal. Kalau bulan Syawal itu sudah maaf-maafan, sholat Idul Fitri, balik rumah sudah. Lebaran bertemu salam sudah selesai. Tidak cak kita di Palembang ini naik boat lagi kalau jelajah tuh, kenapa? Naik speedboat kalau di Palembang di mall lagi kami segala macam. Kan di sana tidak terlalu. Yang ramai itu bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu mereka meriahkan di mana-mana, di masjid besar. Ini kan termasuk masjid besar, masjid raya ini. Kalau ada kelebihan duit, para donatur buat tenda. Kalau di situ ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu tenda di situ dibuat untuk orang yang buka puasa, yang kepengen buka puasa di situ lajulah. Makan nasi ado, buko ado, tanggung-tanggung di situ. Daging unta lagi, daging sapi, ayam. Yang punya duit, itulah saat yang sangat tepat untuk bersedekah. Rasulullah mengatakan, Abdalus sedekah, sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling baik itu sedekah di bulan Ramadan. Apalagi sedekah untuk orang yang buka puasa. Kira-kira apa yang yang lebih hebat dari itu? Tidak ada kan? Kita berikan buka untuk orang yang berpuasa. Yang Ustaz, aku nak kalah, nak di masjid, aku nak di depan rumah, lajulah, tegak ke tenda. Kita dulu mele Pak. Kebetulan tinggalnya di mana? Di kota Kairo, di tengah-tengah tempat kita tinggal itu ada 5 masjid besar. Aku hafal masjidnya. 1 masjid Roba'ah, 2 masjid Fatimatus Zahra, 3 masjid Planet, 4 masjid Nuri Khitab. Ada lagi masjid di dalam ujung situ, 5 pokoknya besar. Itu bergantian kami nyari buku itu, buku puasa. Bukan es cendol itu, tapi nasi nian sempok. Mele. Masjid itu lauknya ayam bakar. Ke sana kalau gitu antri. Dan hebatnya Pak Bu, ini saya alami. Pernah suatu ketika kami di Masjid Planet sama kawan-kawan datang terlambat. Lah antri, maaf ini fuqara wal masakin dari Mesir. Orang-orang fakir miskin dari Mesir pula antri panjang. Sudah kata kami balik. Uruan. Baru nak beranjak pinggir-pinggir karena antri panjang dipanggil kami Pak oleh pengurus masjid. Sini. Maju ke depan, rasanya malu sebenarnya Pak kita tuh kan pakai itu masih rapi lah cara mahasiswa Pak Ini wong miskin nih yang itu Bu. Ya Allah malunya. Cuma tadi kalau dipanggil perut lapar. Sini kan. Dinjuknya lah kita sebok nasi, sebungkus. Begitu mereka memuliakan. Kenapa mereka melakukan seperti itu sampai mengesampingkan orang Mesir sendiri? Karena mereka tahu pahala memberikan makan kepada orang yang berpuasa pertama dengan kami. Kami kan pasti puasa. Yang kedua, kami ini penuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu lebih utama daripada orang-orang meminta-minta. Makanya Bapak, Ibu, kalau punya duit, ada mahasiswa, asal mahasiswanya benar, bukan mahasiswa yang galak ngisep-ngisep itu dah. Mahasiswa yang galak ngisep-ngisep kalau njuk hati itu. Dikit-dikit beli iPhone, punya duit beli iPhone. Tahu Pak beli iPhone Bu? iPhone tuh dari itu galak ngisep-ngisep itu. Dia masuk gorong-gorong, giling-giling. Nah jangan yang kayak itu.
yang kira-kira betul-betul belajar di UIN, di Unsri, di sini misalnya, berikanlah itu. Apalagi kalau dia merantau jauh misalnya dari Morenin, kosan di sini. Karena apa Pak Bu? Orang yang menuntut ilmu itu sampai ikan di lautan itu mendoakan. Apalagi kita mensuplai, memberikan subsidi. Makanya kami itu betul-betul dimuliakan. 5 masjid itu kami milih-milih. Lauk lemak, lauk lemak. Cukup cah itu dah cukup Bu. Kapan? Kaget mulai sebelum terakhir menyiapkan kartu kuliah dengan bukti kami kuliah di Al-Azhar. Apa? Untuk anti dapat ke zakat. Zakatnya banyak Bu. Jujur ini saya ceritakan, hampir kadang-kadang 2 juta dapatnya dalam satu musim. Dalam satu musim. Apalagi di Arab Saudi. Arab Saudi itu tambah hebat itu. Kawan-kawan itu antri dapat ke zakat. Antri. Dan bukan kita orang Indonesia baik, orang Muslim Indonesia baik, tapi para pelajar dari Thailand, dari Burma, dari Bangladesh, dari India, dari Afrika, kita antri untuk mendapatkan itu. Nah, jadi tanda-tanya, padahal Mesir itu tidak sesugi Dubai, tidak sehebat sekaya Arab Saudi, Pak Bu. Kalau kamu berangkat ke Mesir, nyengok Mesir itu kumuh, tidak terlalu mewah, hebat. Malahan maaf kata hebatlah Indonesia ini. Tapi ngapa mereka tertanam ruh seperti itu? Itulah salah satu kemuliaan Mesir, itu adalah Ardul Anbiya. Tanah tempat kelahiran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kemuliaan diberikan oleh Allah ke Mesir itu apa? Adanya sungai Nil. Sungai yang salah satu mengalir di surga. Nah, ini yang menginspirasi mereka untuk memberikan zakat dan sedekah kepada kita para pelajar. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan bulan Ramadan. Menemui hal seperti ini, muliakanlah orang-orang seperti ini. Bukan karena aku itu dosen UIN, bukan Bu. Tadi pacak nih ya. Mentang-mentang dosen UIN lagi mangkok mahasiswanya dapat lemak, bukan. Bukan itu ya tujuan saya. Tapi di sinilah letak kita memuliakan orang menuntut ilmu. Misalnya di masjid ini ada budak-budak rajin ngaji, belikanlah Al-Quran, belikanlah sewet, belikanlah kopiah. Ingat, mewariskan Al-Quran itu salah satu sedekah jariah yang akan terus mengalir kepada seseorang sampai dia meninggal dunia. Itu 7 amal yang itu akan mengalir kepada orang yang mensedekahkannya, melakukannya sampai dia meninggal dunia. Apa diantaranya itu? Mewariskan Al-Quranul Karim. Jadi kalau ibu nyengok-nyengok budak kecil bawa buku Iqra mau lah kumel lah lecut, sini nak belikan nih Iqra baru, Quran baru, ini duit, ini kopiah, ini sarung. Itu yang akornya nih yang sedekah, tepat pada sasarannya. Apalagi bulan Ramadan lagi, cari kamu TP Amano yang kurang Al-Quran, yang kurang kopiah, belikan. Itu namanya tepat sasaran. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Inilah yang melatar belakangi. Kalau ibu-ibu kaki umroh bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan itu mahal kan umroh kan? Iya, di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu ada Pak yang sini umroh Ramadan pernah? Ada Pak ya? Itu lihat tuh di pelataran Masjid Nabawi, coba Masjidil Haram itu, wow itu buku puasa tuh banyak nih yang disiapkan. Bukan bulan Ramadan Pak, kadang-kadang Senin atau hari Kamis itu tahu karena ada yang puasa. Biasanya Senin Kamis itu kayak ada yang membagikan untuk buka puasa. Nah inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga nanti puasa Ramadan kita optimal di tahun 1447 Hijriah ini. Saya menceritakan beberapa kisah tersebut ingin memberikan inspirasi kepada jamaah sekalian bagaimana mengoptimalkan sedekah, mengoptimalkan amal-amal soleh lainnya di bulan Ramadan sehingga menghasilkan tadi Ramadan Karim, Ramadan yang mulia serta mendapatkan keberkahan selama bulan